Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 16 November 2020. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai 5a. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu
dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pertama dan yang paling penting. Pengalaman gelap adalah pengalaman setiap orang yang sedang bersiarah di dunia ini. Orang-orang Kristen awal mengalami pengalaman gelap karena imannya. Orang-orang jahat, nabi-nabi palsu, dan pendusta menyerang mereka. Akibatnya mereka kehilangan ketekunan dan kesabaran. Mereka meninggalkan kasih yang semula. Saudara terkasih, sejak akhir tahun 2019, dunia mengalami pengalaman gelap karena pandemi COVID-19. Pengalaman ini seperti perjalanan di dalam terowongan, gelap dan seperti tak berujung terang. Jutaan orang terinfeksi, ratusan ribu meninggal, ekonomi lumpuh, tak sedikit ketakutan, derita dan air mata. Pengalaman gelap dialami pula si buta yang diceritakan dalam bacaan Injil pada hari ini. Kebutaan membuatnya duduk di pinggir jalan dan mengemis. Tak dapat berdiri dan berkarya. Tapi syukurlah ada dua hal ini. Yang pertama, si buta punya iman. Iman ini membuat dia tidak kehilangan semua daya yang lain. Dia mendengar dengan lebih tajam. Dia bertanya dan berseru. Tetap kuat berseru, biarpun ditegur orang supaya diam. Terlebih, dia punya daya untuk meminta apa yang paling perlu bagi hidupnya, yaitu Tuhan, supaya aku dapat melihat. Hal kedua yang dimiliki oleh si buta adalah Yesus yang mau berhenti menyuruh orang membawa si buta kepadanya. Yesus yang meneguhkan imannya, menyembuhkan matanya, dan mencerahkan masa depannya. Saudara-saudariku terkasih, bila melewati terowongan gelap kehidupan kita, betapa kita ingin sampai di ujung terowongan dan melihat terang, kalau boleh secepat mungkin. Tuhan Yesus juga menghendaki supaya kita melihat terang di dalam kehidupan kita. Maka, di tengah pengalaman gelap hidup kita, milikilah terus daya untuk bertahan, sabar dan mendengar. Kobarkan selalu daya untuk berseru, berdoa dan memohon. Suburkan senantiasa daya untuk mengetahui, meyakini dan memegang teguh apa yang pertama kali dan paling penting kita inginkan Tuhan perbuat untuk hidup kita. Semoga demikian.